Yang selanjutnya adalah, nah ini adalah salah satu oleh-oleh khas dari Minangkabau. Jadi kalau ya emang salah satu merupakan oleh-oleh khas dari Minangkabau. Namanya adalah bika. Nah, bika bukan bika Ambon ya teman-teman, ini beda bika. Jadi kalau teman-teman yang pernah jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jadi teman-teman bakalan nemu bika ini sepanjang jalan dari arah Padang mau ke Bukit Tinggi. Nah, nanti lewat dari Padang Panjang, ini dari arah Padang mau ke Bukit Tinggi ya. Nanti lewat dari daerah Padang Panjang, teman-teman bakalan melewati namanya Koto Baru. Nah, ini adalah salah satu makanan favorit dari Feby. Ini namanya pensi. Nah, pensi. Teman-teman bakalan cuman bisa nemuin pensi ini cuman ada di Sumatera Barat. Gak pernah ada kalian teman-teman atau kalian semua bakalan nemu di daerah lain. Pensi. Nah, pensi ini sama kayak kerang, tapi kerang versi kecil banget. Dan itu kalau dibumbuin, enak banget. Kalau bahasa sekarangnya, enaknya itu rasa mau meninggal gitu ya. Jadi pensi ini adalah kayak makanan laut, dan pensi ini kalau tidak bisa disajikan atau dimasak dengan benar-benar, ini bakalan terasa amis banget. Tapi kalau emang bisa diolah dengan baik, itu bakalan enak banget. Dan apalagi kalau bumbunya itu emang kerasa banget dan banyak bumbunya, itu bakalan nikmat banget. Jadi rasanya kalau makan pensi tuh mau berhenti tuh kayaknya sayang banget. Padahal lidah kita ini pas makan pensi itu kayak udah gak ada rasanya, kayak rasa udah tebel banget. Jadi emang kayak apa ya, orang yang makan pensi ini bakalan ketagihan makannya. Itu menurut Feby ya, makan alah menurut gue ya ludah sih jadinya tuh namanya cerita nih gua bisa bagi. Namanya pensi, bukan pensi pentas seni yang ada di sekolah-sekolah loh ya, tapi namanya emang pensi. Kalau pensi pentas seni itu beda lagi. Nah, selanjutnya habis itu ada namanya godok batinta. Kalau di tempat Feby sih namanya godok batinta. Jadi di antar daerah-daerah itu bakalan berbeda-beda namanya, tapi rasanya bakalan sama sih, godok batinta. Jadi godok batinta ini kayak makanan yang berasal dari ubi. Terus nanti habis diolah itu bakalan digoreng. Habis digoreng bakalan dilumuri dengan gula aren, dan itu enak sih kalau menurut Feby. Tapi apalagi pas godok batinta ini dimakan pas lagi hangat-hangatnya, itu bakalan enak banget. Tapi kalau godok batinta udah dingin itu bakalan keras sih, tapi masih enak. Namanya godok batinta. Oke. Kenapa godok batinta? Karena ada tintanya itu terbuat dari gula aren. Selanjutnya masih makanan yang terbuat dari ubi atau singkong. Ini ada namanya tumbang. Nah, tumbang ini kalau menurut Feby enak sih, kenyal-kenyal, terus manis, terus bikin kenyang tumbang. Dan tumbang ini kalau teman-teman jalan-jalan ke daerah areanya Jam Gadang, itu ada, teman-teman bisa nemuinnya di area Jam Gadang atau di area Pasar Atas. Itu tumbangnya enak banget. Karena kalau menurut Feby dia emang dikasih kayak gula aren sih, gula merah, cuman gak terlalu banyak. Dah, nanti makannya itu juga dikasih dengan parutan kelapa. Tapi parutan kelapanya itu parutan kelapa yang murni atau yang putih, gak dikasih apa-apa gitu.
itu namanya tumbang. Bukan pohon tumbang ya, tapi emang namanya tumbang. Saya juga nggak tahu kenapa dikasih nama tumbang, tapi itu emang dari dulu sih emang namanya tumbang. Terus selanjutnya ada namanya cindua langko. Cindua langko. Cindua langko. Nah, cindua langko. Jadi cindua langko yang paling enak menurut Feby itu ada di Bukit Tinggi, dan itu ada lebih tepatnya ada di Los Lambuang. Nah, apa itu Los Lambuang dan apa aja itu yang ada di sana nanti ya kita bakalan cerita. Nah, cindua langko ini itu apa ya? Cendol. Nah, isinya itu nanti bakalan ada kayak lopis ya, apa sih bahasa Indonesianya? Isinya tuh ada lopis, terus nanti dikasih kayak emping ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, itu dikasih parutan dari es, dan itu kalau menurut Feby emang enak banget, apalagi kalau emang cuacanya lagi panas banget. Abis makan itu kayaknya rasanya segernya dapat, kenyangnya dapat. Nah, cindua langko. Dan cindua langko ini emang jarang sih kita temuin di daerah Jawa, karena ada sih orang yang jualan cendol ada, tapi kalau kayak cindua langko ini emang jarang, karena di situ ada ampiang. Dia pakai ampiang atau emping ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada waktu dan ada rencana buat jalan-jalan ke Bukit Tinggi, boleh dicoba cindua langko. Dan cindua langko ini adanya di Los Lambuang, Pasalereng. Nah, unik gak nama pasar-pasar di Bukit Tinggi? Nanti kita akan bahas ya. Habis itu selanjutnya ada Kalamay Gege. Nah, aneh-aneh kan ya namanya, tapi jangan salah loh ya, namanya aneh-aneh kayak gitu, tapi rasanya sekali kalian mencoba pasti kalian bakalan ingin mencoba lagi. Kalamay Gege. Kenapa namanya Kalamay Gege? Mungkin di tempat daerah lain mungkin namanya beda lagi ya. Cuman di kalangan keluarga Feby itu nyebutnya Kalamay Gege. Jadi emang kayak agar-agar tapi lebih padat lagi, kayak puding, cuman rada lebih padat lagi. Dan itu disajikan dengan parutan kelapa. Emang kebanyakan sih makanan atau jajanan tradisional orang Minangkabau itu disajikan dengan parutan kelapa. Nah, kenapa namanya Kalamay Gege? Cara bacanya Kalamay Gege, karena kalau digoyang tuh kayak bergetar kan. Nah, kalau bergetar bahasa Minangnya atau di daerah Feby itu manggege. Jadi Kalamay Gege. Jadi kalau kita goyang, kalau kita sentuh itu dia bakalan bergetar. Jadi gege. Jadi makanya Kalamay Gege namanya. Yang selanjutnya udah yang keberapa ya? Terus ada namanya lape bugih. Jadi lape ini bahasa Indonesianya apa ya? Lepat. Lepat. Apaan ya bahasa Indonesianya ya? Jadi ada lape bugih. Nah, lape bugih ini kalau menurut Feby emang enak, karena Feby emang suka banget. Jadi lape bugih ini ada 2 macam warnanya. Cuman yang sini yang Feby tampilkan cuman ada 1 warna. Itu kayak terbuat dari tepung beras, dan di dalamnya itu ada isi parutan kelapa lagi. Nah, gimana orang Minang gak gendut-gendut, gak kolesterol, karena semuanya berhubungan dengan kelapa. Oke, jadi lape bugih. Jadi lape bugih ini ada 2, terbuat dari tepung beras putih dan tepung beras hitam. Dan ini enak banget. Dan satu lagi ada makanan yang namanya juga lape, namanya lape sagan. Jadi lape sagan. Nah, sagan ini biasanya kalau di daerah Minang itu kayak
segan. Nah, kenapa dinamakan lape sagan? Karena emang lape ini terbuat dari pisang, terus juga ketan, jadi kayak dicampur-campur gitu. Nah, nanti kan kalau pisang kan ada kayak unsur-unsur getah-getahnya gitu ya. Jadi kita ngeliatnya tuh kayak jijik, apa sih? Bukan jijik sih, tapi emang lape sagan. Jadi istilahnya kalau orang Minang tuh bilang, ih sagan, ih kok gimana ya? Pokoknya namanya lape sagan. Jadi lape sagan ini emang enak menurut Feby. Ini adalah jajanan orang-orang dulu. Biasanya ini nenek Feby kayak zaman-zamannya Mama Feby masih kecil, itu jajanan mereka. Kalau orang dulu kan emang jarang ya jajan kayak kita beli ciki lah, beli boba inilah, beli itulah. Kalau orang dulu kan emang jajannya emang dibikin dari rumah. Jadi emang Feby waktu kecil lumayan sering sih makan lape sagan, karena emang dasarnya Feby di keluarga yang emang suka masak. Jadi emang semua makanan atau jajanan tuh hampir lumayan sering sih dibikin daripada buat jajan di luar. Namanya lape sagan. Terus selanjutnya udah lumayan banyak ya. Jadi buat sementara vlog Feby tentang mengenai makanan tradisional atau jajanan tradisional orang Minangkabau cukup segini dulu aja, karena mungkin videonya udah kepanjangan. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi, kita bakalan bahas lagi tentang makanan-makanan tradisional lainnya dari Minangkabau. Jadi kalau teman-teman dari tadi ngelihat video ini atau ngelihat gambar yang Feby sajikan itu mungkin tertarik atau pengen nyoba, itu teman-teman boleh nyoba, tapi datang langsung ya ke tempatnya, karena emang beda sih rasanya. Bentuknya sama, namanya sama, tapi emang makan di daerahnya itu sendiri bakalan terasa nikmat banget. Emang beda banget, sama kayak teman-teman makan nasi padang langsung di Padang, atau makan nasi padang di daerah Jawa, itu rasanya bakalan beda banget. Teman bakalan tahu gimana rasa bedanya itu kalau teman-teman udah ngerasain sendiri, karena emang menurut Feby sih beda banget rasanya. Gak ada rasanya yang seenak benar-benar makan di daerah Sumatera Barat. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari Feby. Jangan lupa teman-teman buat like video ini, terus nanti teman-teman share ke teman-teman kalian semua. Terus kalau teman-teman pengen Feby ngebahas tentang apa lagi di daerah Minangkabau, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah Feby bakalan penuhi. Dan jangan lupa teman-teman di subscribe dulu ya channel Feby, karena kata vlogger-vlogger yang lain sih, karena subscribe itu gratis. Jadi dengan teman-teman mensubscribe channel Feby, maka teman-teman berarti teman-teman mendukung Feby buat bikin video-video selanjutnya. Jadi mungkin itu saja buat pembahasan kita kali ini. Jangan lupa sana di subscribe. Feby tunggu subscribe-nya. Oke, sekian dulu. Bye-bye.